The Way of Love channel. Powerful Islamic reminder. Please subscribe, like, comment, and share. Thank you. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak fil yaumil mubarak بجمع مبارك نصلي ونسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد وبعد. Yang kita banggakan, kita doakan semoga senantiasa diliputi dalam kebaikan dan kemuliaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala seluruh unsur kepemimpinan, khususnya di Kota Padang ini, Bapak Wali Kota Pak Hendy Sabta. Ini saya mesti jawab pantunnya dulu. Konon kalau ke Ranah Minang tanpa pantun agak kurang. Tolong dicakapkan ya. Aura kasih makan mie tambah udang. Cakep. Senyum merekah kakinya berdendang. Terima kasih kami sudah diundang. Semoga berkah hari jadi Kota Padang. Kami hormati seluruh unsur Forkompinda, Pak Kapolres, Kanwil Kemenak, Pak Dandim. Kita juga alhamdulillah dihadiri oleh para tuan guru kita, ulama kita dari FKUB, ormas-ormas, dan spesial hadir ma'ana أيضا المبعوث البعثة الشيخ محمد بن فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في كل مسيرة دعوته فيكون بإذن الله تعالى فلسطين بإذن الله أقرب إلى استقلاله فيكون معنا إن شاء الله قلبا وقالبا. Amin, tapi nggak paham ya. Spesial yang saya cintai, saya banggakan seluruh keluarga saya di Sumatera Barat dan sekitarannya yang tadi sudah diabsen, dan khusus juga saat ini yang berada khususnya di masyarakat Kota Padang. Saya bermohon membuka tausiah di pagi menjelang siang ini dengan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dikoleksi kemudian oleh sahabat Abu Darda, disimpan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, lalu disampaikan kepada kita dengan kalimat yang sangat indah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Siapapun, man, besar kecil tua muda, punya jabatan tak ada jabatan, dari yang dekat dari yang jauh, salaka tariqa, dia berniat ikhlas melangkahkan kakinya menempuh jalan. Yaltamisu fihi ilma, dia niatkan untuk belajar mendekat kepada Allah, supaya kenal Allah, supaya cinta Rasulullah, supaya berubah menjadi orang baik. Jadi kenal Allah itu, dekat dengan Rasulullah, itu hasilnya merubah kita jadi lebih baik. Kalau ada orang mengaku Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW Rasulullah, tapi tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, maka dipertanyakan pengakuan ketuhanannya kepada Allah dan kerasulannya kepada Rasulullah SAW. Kenal Umar bin Khattab?
Kenal di mana? Saya kadang-kadang pusing deh. Kemarin saya tabligh akbar di Riau, ada yang kenal Firaun. Di sini masih lumayan lah Umar bin Khattab. Sebelum kenal Allah, Umar itu mabuknya luar biasa, sehari 5 kali. Dan penting sebagai informasi, zaman jahiliyah itu 5 kali sehari mabuk, itu pemabuk amatir. Profesional lebih daripada itu. Tiap hari hobinya berkelahi. Kalimat Umar itu sangat terkenal. Kalau sedang bosan, Umar naik ke bukit bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Memusuhi Rasulullah. Pernah jualan Tuhan. Jualan Tuhan. Dan saking kreatif dan inovatifnya, Tuhannya yang lain dibikin dari patung, Umar membuat dari roti. Jadi begitu jualan di musim panas, diterpa dengan terik matahari, datang haus, datang lapar, minuman ada, makanan tak ada. Maka Umar simpan yang dituhankan di depannya, lalu dia berkata, ya Lata, duhai Tuhan Lata, a'zirini, mohon maafkan aku, ana ja'i, sekarang lapar luar biasa. Tolong pinjam tangannya sebentar, nanti hamba ganti katanya. Jadi begitu selesai perjalanan, Tuhannya habis dimakan. Itu Umar. Tapi setelah masuk Islam, kenal Allah, kenal Rasulullah, ayat mirasantika, larangan mabuk-mabukan dari minuman keras dan turunannya sampai narkotika, itu turun atas permintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kapan ada larangan dihentikan mabuk-mabukan? Kapan ada larangan dihentikannya ini minum-minuman keras? Dampaknya sangat buruk. Orang bisa berkelahi, orang bisa berzina. Turunnya karena Umar. Orangnya hidup kemudian dengan adil, berubah dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Karena apa? Kenal Allah dan Rasulnya. Nah, pintu untuk mengenal Allah dan Rasulnya itu, salah satunya kata Nabi SAW adalah majlis-majlis para ulama. Masjid-masjid pusat spiritual. Jadi kalau orang datang ke masjid itu, mesti ada perubahan antara datang dengan pulang. Karena itulah datang kakinya diatur, pulang keluar kaki beda melangkah. Doa masuk itu dibimbingkan, doa keluar beda dengan masuk. Masih ingat doa masuk masjid, kakinya melangkah kaki apa? Kanan. Kalau keluar toilet kaki apa? Ulang. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki? Itu betul. Masuknya doanya apa? Allahumma aftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan kepada hamba pintu-pintu rahmatmu. Di antara makna rahmat, Quran surah ke-39 ayat 53 adalah kasih Allah yang merubah seorang hamba pelaku maksiat yang sangat dalam berubah menjadi pribadi yang sangat baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua hambaku, siapa yang ingin menjadi baik, siapa yang ingin menjadi mulia, maka berharaplah untuk mendapatkan rahmatku. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Masuk masjid, dia taubat, dapat rahmat Allah, gugur semua dosanya, keluar mendapat keutamaan. Itulah sebabnya kita keluar dengan kaki kiri, mengatakan kalimat doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min. Kenapa kita minta fadlun? Apa diantara makna fadlun? Di antara makna fadlun dalam Al-Quran adalah karunia Allah yang merubah kita menjadi pribadi yang baik sehingga dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Wa may yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Jadi tidak ada satupun hamba yang diinginkan oleh Allah datang ke masjid, masuk masjid, kecuali tujuan utamanya satu, merubah hamba itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Di antara sekian hamba Allah yang hidup di Sumatera Barat ini, bahkan tetangganya ada Pekanbaru, khususnya yang ada di Padang ini, dari hari Jumat Sayyidul Ayyam, yang sekarang banyak beraktivitas, yang sedang banyak bekerja, ada yang olahraga. Ternyata Anda semua yang dipilih oleh Allah terlangkahkan kakinya masuk ke masjid ini, duduk untuk kita belajar. Semoga ini adalah langkah Allah yang pertama, langkah awal yang Allah berikan pada kita untuk merubah kita semua menjadi orang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mukadimahnya. Sekarang kita masuk pada inti. Siap insyaallah? Takbir. Kota Padang ini sekarang insya Allah akan masuk 3 hari lagi usia yang ke-354. Betul? 7 Agustus 1669 awal kelahirannya. Sekarang jumlah penduduknya sudah 919.199. Luasnya 1114, kemudian 145 km persegi. Yang paling menarik, tadi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, saya meriset kelahiran-kelahiran sampai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa di Undang-Undang Pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945, kita sampai menghadirkan nama Allah di dalamnya, guna mensyukuri kelahiran negeri kita tercinta ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan. Kenapa nama Allah hadir di situ? Karena ternyata semua perjuangan meraih kemerdekaan, perjuangan meraih satu kelahiran sampai ke level kota, tidak pernah terjadi perjuangan di dalamnya kecuali ada hamba-hamba Allah yang meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar yang ikut berjuang sehingga melahirkan setiap nafas-nafas kota yang menyulam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menariknya, tanggal yang kemudian ditetapkan dan diberkahi oleh Allah itu bukan sekedar tanggal biasa. Di dalamnya ada rahasia besar yang kalau kita bisa praktekkan, menyulam kehidupan dengan itu, akan terjadilah satu suasana kota yang tercerahkan, kota yang berkemajuan, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang kita akan belajar bagaimana kurikulum dalam Al-Quran menyambut hari jadi Padang, kota Padang yang ke-354 yang menuju kotanya maju. Siap? Masyarakatnya sejahtera. Siap? Menginspirasi level dunia. Siap? 3 kurikulumnya. Berapa kurikulumnya? Yuk kita mulai sekarang dengan aspek sejarah dulu. Ini hasil riset dan diikuti oleh beberapa kota-kota di negara besar. Sekarang mereka maju hanya mengambil nilainya saja. Kita punya ayatnya, punya hadisnya, punya dokumen sejarahnya, dan ada hasil dari prakteknya. Kita praktekkan ini, silahkan kalau tidak percaya. Tidak akan nunggu lama, setahun dengan izin Allah akan berubah Padang ini menjadi apa yang tadi kita harapkan. Saya ingin tanya dulu, Nabi Muhammad SAW hijrahnya dari mana? Ke mana? Oh, udah kenceng salah. Hijrahnya dari mana? Kok ini pelan? Mekah. Hijrah dari Mekah, betul.
Kemana? Nah, itu yang betul. Jadi sejarah menunjukkan hijrahnya Rasulullah itu bukan dari Mekah ke Madinah, bukan. Hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Madinah itu nanti namanya muncul jadi setelah beliau tinggal di Yathrib. Tahu siapa Yathrib itu? Kenal Yathrib itu apa? Tidak, alhamdulillah. Kalau kenal juga saya pulang sekarang. Yathrib itu Bapak Ibu satu keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara setelah banjir besar itu, lalu menemukan tempat di wilayah 400 km jaraknya dari Mekah. Dulu kalau ada orang pertama menghuni satu tempat, maka tempat itu akan diberi nama dengan nama orang yang menghuni pertama kalinya. Maka masuklah Yathrib di situ, maka disebutlah kemudian nama daerahnya dengan nama Yathrib. Setelah itu datang banyak orang dari Yaman. Setelah itu sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, terus nyampe mendekat ke masa Nabi Isa alaihi salam, virallah kemudian di Taurat, di Injil akan datang Nabi penutup. Nabi ini akan berhijrah ke wilayah Yathrib itu, dia akan membawa perubahan, orangnya berkasih sayang, menata kebaikan-kebaikan. Maka muncullah kemudian orang-orang Yahudi datang ke wilayah Yathrib itu. Ada yang kemudian ke wilayah Khaybar, ada yang ke Ribah, ada yang kemudian ke beberapa tempat yang lainnya. Maka berkumpullah membentuk masyarakat dikenal dengan Ahlu Yathrib. Tapi maaf, daerahnya penuh dengan konflik. Tidak ada pasar yang banyak masalahnya kecuali pasar Yathrib. Timbangan kecurangan ada di situ. Monopoli pasar ada di situ. Maaf, konflik sosialnya, pertengkaran, perselisihan, permusuhan, pembunuhan tidak selesai selama 6 abad. 600 tahun. Kalau ada di Aus itu yang meninggal, Kecamatan Khazraj pun mesti ada yang meninggal. Kalau di sini ada yang kena pukul, di sana pun harus ada yang dipukul. Ekonomi tertinggal. Konflik banyak. Situasi tidak ideal. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW hijrahnya ke Yathrib, dan Masya Allah bukan ke Taif. Dan menariknya ketika ke Taif, justru dilempari supaya keluar dari Taif. Dan tidak mungkin itu terjadi kalau Allah pun tidak mengizinkan. Sampai dikeluarkan dari Taif dengan cara yang tidak biasa. Padahal Taif kotanya sudah maju, pertaniannya luar biasa, sayur-sayuran sudah banyak. Dipindahkan hijrah, jangan ke Taif, datanglah ke Yathrib. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan satu pesan penting, satu hikmah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kelak nanti yang akan mendapatkan amanah sebagai penata kota, apakah dia diamanahi sebagai wali kota, apakah sebagai bupati, level tertinggi menjadi presiden misalnya, bagaimana caranya merubah satu daerah yang tertinggal, ekonominya tertinggal, konfliknya banyak, tiba-tiba dirubah hanya dalam masa 3 tahun kepemimpinan, berubah jadi suasana kota yang mencerahkan. Kalau Anda ingin lihat pasar yang paling stabil, ekonomi paling makmur, maka sekarang adanya di tempat itu. Kalau Anda ingin melihat orang-orang yang tadinya kasar, sekarang jadi baik, toleran, hidupnya makmur, bisa saling bekerja sama, sekarang ada di tempat itu. Sehingga untuk mengenang peristiwa itu, namanya dirubah menjadi suasana kota metropolitan yang mencerahkan dan berkemajuan. Bahasa Arabnya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan hikmah ulama, kenapa sekarang nama itu yang dipopulerkan? Mau kemana? Ke Madinah. Kemana? Ke Madinah. Bukan sekedar menyebut nama, bukan sekedar menunjuk kota, tapi ulama mempopulerkan itu untuk memberikan pesan kepada kita. Kalau Anda ingin menata kota maju, makmur, penduduknya sejahtera, maka belajarlah dari kepemimpinan Nabi yang menata keadaan tertinggal menjadi kota yang maju dan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya cepat.
ada 3 pilar. Berapa pilar? Ada 3 pilar. Kalau ini bisa dilakukan oleh Padang, yang 3 hari lagi akan masuk miladnya, 3 ini kita kuatkan, maka insya Allah Padang akan merubah, mendapatkan nilai-nilai dari Al-Madinah Al-Munawwarah. 1. Quran surah ketiga di ayat 103. Prakteknya Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10. Kalau kotanya ingin maju, melahirkan peradaban, rakyatnya sejahtera, maka syarat pertama yang harus dilakukan, kata Allah, semua penduduk di kota itu mesti kompak, rukun, dan semuanya bersatu mencapai visi yang sudah ditetapkan. Paham? Halo? Paham? Siap? Baik. Nabi datang dari Mekah ke Yathrib. Sebelum datang, beliau sudah mitigasi. Ini pertama untuk Pak Wali Kota nih. Tidak Nabi datang ke Yathrib kecuali Nabi tahu siapa yang berkonflik. Ini Aus dengan Khazraj. Di mana pemukiman-pemukiman yang muslim, yang non muslimnya di mana? Jumlah penduduknya ada berapa? Nabi datang kemudian ke Yathrib sampai sudah tahu berapa di kota ini penduduk yang tinggal. Agamanya ada berapa? Kecamatannya berapa? Penyebarannya bagaimana? Lalu yang paling menarik, dipersaudarakanlah oleh Nabi SAW keseluruhannya. Akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah bukan membuat program, bukan keliling-keliling menyampaikan program, tapi hal pertama yang beliau lakukan menyatukan seluruh masyarakat Yathrib sehingga semuanya rukun dan siap komitmen mencapai visi yang disepakati bersama. Aus datang, Khazraj tiba. Kenapa kalian konflik? Begini ya Rasulullah, begitu ya Rasulullah. Bahasa singkatnya, enak mana? Konflik atau damai? Tenang atau gelisah? Nyaman atau selalu kacau? Persis jawaban itu yang disampaikan. Kalau semua pengen damai, pengen tenang, pengen sejahtera, kenapa kita tidak akhiri konflik itu dan duduk secara bersamaan? Maka Aus dan Khazraj sepakat meredakan konflik. Muhajirin Ansar dipersaudarakan, dan dari langkah pertama itulah mudah mengeksekusi setiap program-program yang disiapkan oleh Nabi SAW. Ini pesan pertamanya. Kenapa penting saya sampaikan bagian pertama sebagai pembuka ini? Maaf, hadis riwayat Abu Daud. Disampaikan oleh seorang sahabat, dilarutkan kemudian oleh yang berikutnya bernama Abdurrahman bin Umar As-Sulami, bersama-sama Hujur bin Hujur, mendatangi seorang sahabat, meminta satu hadis, yang hadis ini begitu penting pada pilar yang pertama. Apa hadisnya? Perhatikan baik-baik. Ini Nabi sampaikan dalam haji beliau wada sebelum wafat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun umatku yang hidup setelah aku wafat, dia akan banyak melihat pertentangan-pertentangan, perselisihan-perselisihan. Dia akan banyak menyaksikan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kadang-kadang perselisihan. Hadis lain, kata Nabi, akan tiba satu masa saat waktu itu begitu cepat. Setahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti seakan-akan sepekan. Sepekan terasanya seperti sehari, dan sehari terasanya seperti kilatan saja. Sekarang terasa tidak? Terasa tidak? Di saat itulah, kata Nabi, taqarubul aswaq, ada terjadi percepatan digital sehingga pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat ke pasar pakai angkot, pakai ojek, sekarang tinggal klik barangnya datang. Betul? Di masa itulah yantashirul kadhib tantashirul fitan. Akan muncul banyak manipulasi,
muncul banyak hoax, muncul banyak pertikaian, muncul banyak perselisihan. Betul? Sekarang sudah buka medsos, sudah berselisih kan? Padahal nggak ketemu orangnya. Baru bikin status, sudah komen. Dibuka 5 menit lagi, sudah perang komen. Beda pendapat. Karena itu Nabi memberikan isyarat, salah satu yang menyebabkan kota tidak maju, salah satu yang menyebabkan kota sulit berkembang, dasar pertamanya adalah konflik yang tidak tuntas, masyarakatnya, bagian-bagian kotanya yang tidak bersatu dalam kebaikan. Jadi kalau sekarang cuma duduk, nunggu miladnya padang, bikin acara silahkan, tidak dilarang. Pesta rakyat, bagus. Acara UMKM, bagus. Acara kumpul bawa visi, bagus. Tapi masyarakat tidak bersatu, jangan harap kita dapatkan Padang yang maju, Padang yang megah, Padang yang berkemajuan. Jadi syarat yang pertama, harus terjadi kerukunan, harus terjadi kebaikan dan persatuan di kalangan masyarakat dan pemimpin yang ada di sekitarnya. Ini yang agak serius pertama kali yang penting saya sampaikan. Siap insya Allah? Baik, yuk kita cek. Dalam aspek ibadah dulu. Tadi sholat subuh. Tadi sholat subuh tidak? Berarti kesiangan. Tadi sholat subuh tidak? Sholat. Waktu subuh tadi sholat subuh tidak? Berapa rakaat? 2. Pakai kunut tidak? Yang pakai kunut angkat tangan. Yang tidak pakai kunut angkat tangan. Tuh, sudah beda kan? Padahal sama-sama sholat, sama-sama 2. Baik, tes yang kedua. Baca bismillah tidak? Baca. Yang dikeraskan, acungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang silent, bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak baca bismillah, sudah beda kan? Baik, terakhir. Waktu sholat dari i'tidal sujud kan? Waktu turun sujud pakai lutut apa telapak tangan? Telapak tangan. Yang pakai telapak tangan angkat tangan. Ada. Yang pakai lutut, sisanya pakai kepala duluan. Balik. Tuh. Ini saya baru tarik satu ke masalah praktik ibadah. Lingkupnya lokal di umat Islam. Kata Nabi, nanti yang tadinya didesain untuk memudahkan, ketiba kemudian jadi bahan perselisihan. Ada yang berselisih karena persoalan kunut? Ada. Saya pernah mampir satu masjid, tapi bukan di sini. Begitu mau sholat, ternyata jamaah di komplek itu keluar. Saya tanya, kenapa pada keluar itu Pak? Kata mereka ada yang bid'ah di sini. Begitu saya masuk, ternyata cuma beda saja. Yang ini tidak kunut, yang ini kunut. Padahal kan yang benar-benar kita ketahui, yang salah yang tidak sholat subuh. Ada potensinya. Karena bismillah dijaharkan dengan bismillah disirkan, bisa jadi masalah kalau nggak paham. Saya tugas di Mekah 2010. Ngawal jemaah haji. Gelombang jemaah haji pertama, itu begitu datang pas waktu sholat isya. Imamnya Syekh Sudes, mazhabnya Hambali, bismillahnya disirkan. Begitu nengok, istaqimu, masuk takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah di samping pertama, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Potensinya ada. Yang paling menarik apa? Kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah saya, kadang-kadang sulit mendapatkan kenyamanan, ketentraman, membangun, karena kadang-kadang seringkali memperdebatkan yang kecil-kecil, sebetulnya yang tidak terlalu penting. Yang sebetulnya semua ada dalilnya, semua ada rujukannya. Karena itulah ketika Nabi ingin menyelesaikan perbedaan itu, yang dibangun oleh Nabi pertama kali tempat yang sangat meneduhkan. Yang saat orang masuk suasana hatinya sudah tenang. Yang saat orang datang yang gelisah pun seakan jadi hilang.
Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling tenang, yang paling nyaman, yang saat masuk sudah merasa enak kecuali masjid. Itulah rahasianya kenapa Nabi datang pertama hijrah ke Yathrib, yang dibangun pertama kali oleh beliau namanya apa? Masjid. Ibu bapak nggak percaya silakan. Masuk masjid beda dengan masuk rumah kita sendiri. Masuk hati tenang, sholat 2 rakaat, duduk samping tiang dekat kipas angin. Itu Jumatan bisa tidur. Gak percaya lihat nanti 2 jam lagi tuh. Tenang. Tapi poinnya bukan itu. Jadi Nabi dibimbing oleh Allah supaya orang tenang, adem dulu. Kalau sudah tenang, berpikirnya jernih, hatinya bagus, bisa duduk bersama. Ya Muhammad SAW bangun masjid. Dan di masjid itu menariknya, bukan cuma bab sholat. Yang orang cuma datang, kemudian nunggu iqamat, sholat, duduk, pulang. Tidak begitu. Ya Muhammad SAW sifati sholatnya jamaah. Sifatnya disebut dengan Jum'ah. Orangnya datang berjamaah. Dari kata al-jam'u. Saya tanya, kalau kita di masjid sholatnya sholat apa? Berjamaah. Sepekan sekali ada sholat apa? Apa itu Jum'ah? Apa itu jamaah? Jamaah itu bukan datang, apalagi saat Jumat datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan Jumat namanya. Atau Anda datang, maaf, ambil saf, mau depan, saf 2, saf 3, cuma nunggu iqamat, sholat, formalitas, pulang. Itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu datang. 2, kenal siapa yang datang. 3, saling mengisi di antara yang datang. Karena itu tidak ada orang masuk ke masjid di masjid Nabi kecuali kenal siapa yang duduk di sampingnya, siapa yang ada di belakangnya. Nabi itu masih ingat sebelum beliau sholat kan suka nengok ke belakang kan? Ya, nengok, lihat jamaah. Awas imam nih ya, awas imam, hati-hati. Itu bukan formalitas nengok ke belakang, nengok, rapatkan saf, luruskan, istau. Jamaah jawab sudah tahu. Lalu berbalik dan sholat, bukan itu. Lihat siapa yang sholat. Kenali dari mana dia datang. Pasca sholat, lihat apa kebutuhannya. Karena itu tidak pernah ada orang sholat di masjid Nabi kecuali Nabi kenal siapa dia. Hikmah pertamanya apa? Hikmah pertamanya, begitu Nabi kenal siapa yang sholat di belakang beliau, 1, beliau memetakan surat apa yang akan dibacakan sesuai kemampuan makmumnya. Begitu nengok, oh ini ada Ibnu Abbas masih kecil, nggak tahan berdiri lama. Lihat jamaah lain, itu ada yang sepuh, wajahnya begitu ikhlas luar biasa. Surat Al-Ikhlas. Ini Al-Kautsar. Jadi ketika Nabi berbalik, Nabi paham apa yang harus dibacakan. Nggak tiap sholat harus Al-Baqarah, nggak tiap sholat harus Ali Imran. Tapi poin pentingnya kaitan dengan pembangunan kota. Begitu selesai, Nabi persaudarakan, dikenalkan antar jamaah. Tidak ada orang kehausan kecuali datang ke masjid, hilang hausnya. Tidak ada orang kelaparan, datang ke masjid, hilang laparnya. Tidak ada orang tak punya pekerjaan, datang ke masjid, pulang-pulang, kenalan dengan yang punya peluang usaha, dapat dia pekerjaan. Sejarah sholat tahiyatul masjid. Itu sejarahnya datang orang jauh namanya Sulaik dari Gotofan. Kalau sekarang kita di Padang, datang orang Pekanbaru. Belum tahu kebiasaan di Madinah. Kalau masuk masjid, jangan langsung duduk kalau ingin i'tikaf, tapi sholat dulu 2 rakaat. Maka Sulaik datang, Nabi sedang tausiah. Tiba kemudian langsung duduk. Nabi menyampaikan dengan bahasa yang umum sehingga tidak menyinggung orang baru yang datang. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda yang masuk masjid, ingin duduk menyimak tausiah, ingin dengar khutbah, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat supaya warming up, hatinya mantap, tersambung koneksinya dengan Allah. Semua penduduk Madinah sudah paham. Yang belum paham itu Bang Sulaik yang baru datang. Dan
Dan menariknya, masyarakat Madinah itu ngerti, ini pasti ada orang baru yang kita diminta oleh Nabi untuk memperhatikan siapa yang datang itu. Jadi Nabi menyampaikan hadis itu bukan sekedar ingin mengajarkan tahiyatul masjid, tapi menyadarkan fungsi masjid. Bahasa bebasnya begini, ini ada tamu kita baru nih. Coba kalian semua yang hadir di sini, setelah ini selesai, sambut dia, kenalan dengan dia, apa keperluannya, jangan sampai dia pulang tidak membawa apa yang dia harapkan. Masjid. Jadi zaman Nabi, masjid itu solusi. Ada segmen-segmennya. Bapak Ibu kalau umrah, dekat Raudhah, sebelah kanan, itu segmen khusus untuk yang tulabil ilmi, yang mau belajar ilmu dengan Nabi. Saya doakan yang belum umrah atau haji, insya Allah dipercepat ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Segmen yang ruang terbuka, yang kemarin baru haji, kan setelah ruangan khusus yang depan itu wilayah masjid asalnya tuh, yang ada lampu-lampu manik. Di belakangnya kan ada atap kebuka ya. Itu ruangannya Tolhah dulu diwakafkan. Itu di wilayah itu sampai ke belakang. Itu orang-orang yang butuh hajat, yang kekurangan di ekonominya, yang butuh subsidi, itu wilayah itu. Sehingga ulama kita mengambil peran. Yang ini segmen TPQ, yang ini segmen pengajian, ini segmen konsultasi, ini pengentasan masalah sosial. Tidak pernah ada orang ke masjid kecuali selesai urusannya dan kenal satu dengan yang lainnya. Jadi kalau antum yang 95% ada muslim di Padang ini, saya sudah cek. Kalau punya keinginan membangun kota Padang, menyongsong Padang 3 hari lagi menuju 354 tahunnya, Padang yang maju, Padang yang hebat, maka hal pertama yang harus dilakukan, hidupkan masjidnya. Pak Wali Kota bikin program menghidupkan masjid. Subuh berjamaah, mulai dengan subuh. Masyarakat bantu menghidupkannya. Jadi kalau cuma kita katakan pengen maju, pengen berkembang, tapi pilar yang pertama tidak pernah dilakukan, jangan harap itu terjadi dalam kebaikan. Nah kalau sudah datang ke masjid, jangan cuma formalitas sholat dan pulang, kenalan. Tak kenal maka ta'aruf, tidak harus sayang. Saya kenal ibu kan tidak harus sayang. Ini live ya. Insya Allah aman ya bun. Tak kenal maka kenalan. Ta'aruf itu saling, lalu saling mengisi. Itu kenapa ditempatkan di bab rumah tangga, supaya suami dan istri itu memahami kekurangan masing-masing, saling mengisi. Bab masyarakatnya datang ke masjid, ta'aruf. Dokter ketemu pasien, pasien nggak sanggup ke rumah sakit karena kurang biaya, ketemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep pada saat itu, selesai urusannya. Ada yang datang tak punya pekerjaan, dibuat di masjidnya DKM, database, Pak Wali Kota perintahkan, DMI kerjasama, FKUB datang, database sekitaran masjid-masjid, masyarakatnya siapa saja. Datang tak punya pekerjaan, ini yang punya lapangan pekerjaan, pertemukan, persaudarakan, ini yang dimaksudkan dengan Ansor Muhajir. Kalau kita satukan demikian, Allahu Akbar, tidak harus semua pakai APBD. Rakyatnya saling kenal, terjadi kerukunan, elok siap dilakukan. Kalau sudah kenal, sudah kuat, sudah paham, mau dibawa kemana saja mudah untuk dilakukan. Satu. Bagaimana dengan yang muslimnya? Itulah indahnya Islam. Lakum dinukum la ikraha, dalam konteks beragama. Tapi dalam konteks membangun kota, membangun daerah, tidak ada doktrin yang paling indah kecuali Al-Quran. Jangan dibedakan Pak Wali Kota. Berikan keadilan yang sama, berikan toleransi yang baik. Nabi kumpulkan Yahudinya, Nabi kumpulkan non-muslimnya. Bukan hanya orang Islamnya. Orang Islam ke masjid, bagus. Non-muslim, yuk kumpul sama-sama bangun kota ini. Bikin kesepakatan, bikin toleransi. Maka keluarlah hadis-hadis Nabi SAW. Umat Islam bekerja bersama-sama dengan yang non-muslim. Bangun kota yang dicintai. Tidak ada satupun hadis yang bersumber dari Nabi yang menuntun kita bergaul dengan non-muslim, kecuali semuanya adalah hadis-hadis yang membawa kedamaian dan keindahan. Contoh, kalau saya tidak salah di Padang ini kan, Sumatera Barat pada umumnya senang masak ya. Apa yang paling favoritnya?
Rendang. Hati-hati ibu yang suka masak rendang. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya. Wah, hati-hati nih. Hadis bukan itu? Maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal Pak Kapolres tuh. Jadi Pak Kapolres masak opor ayam, ayamnya dimakan Pak Kapolres, kuahnya bagi tetangga itu. Beliau bagikan tetangga kuahnya, dia tanya, kenapa cuma kuahnya Pak? Hadis Nabi Bu. Maksudnya bukan itu. Saking dalamnya bahasa Nabi, kalaupun engkau masak bumbunya saja sampai tercium ke tetangga, jangan sampai membuat dia paham. Bumbunya bumbu rendang tapi isinya tempe. Dia salah paham, maka bagilah tempe itu walaupun berbumbu rendang, supaya dia mengerti. Pertanyaan saya, apakah Nabi mengatakan kalau tetanggamu umat Islam saja? Urusan sholat masing-masing. Tapi ketika berbagi makanan, itu melampaui sekat-sekat keimanan. Kalaupun engkau punya tetangga yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, jangan dilewati Bu. Ibu masak rendang, samping tetangga Kristen, sisanya Muslim. Yang Muslim ibu bagi, yang Kristen nggak dikasih. Tetangga tanya, Bu kok saya nggak dibagi? Ibu kafir sih. Itu dosa. Itu nggak boleh. Betapa indahnya Islam, bagi, nikmati bersama. Ibu kirimkan bahkan dengan pancinya. Begitu dia tanya, apa ini Bu? Ada rezeki rendang. Ibu kok baik sekali. Allah yang perintahkan saya berbagi. Kenal dia dengan kalimat Allah. Itu besoknya bisa dia kembalikan panci ke ibu, bisa Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Uni. Tuh, udah kenal. Waalaikumsalam, dibuka. Ibu, iya mau ngembaliin panci, terima kasih Bu. Dan mau tanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Itu interaksi kita. Jadi umat Islam tuh hafal dengan toleransi. Apalagi di Padang ini, Sumatera, adat bersanding syarak, syarak bersanding. Nah, itu sudah khatam dengan toleransi. Jadi kalau ada isu-isu di luar, itu nggak usah dipedulikan, Mbak. Ya. Karena kenapa? Yang penting dalamnya kompak. Ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Quran, Allah sampaikan, kalau kaliannya kompak, sudah punya misi, sudah rukun, nggak usah terlalu peduli komentar orang. Banyak dipedulikan malah bikin pusing. Yang penting dalamnya kompak dulu. Andanya kompak, andanya rukun, andanya bangun. Apapun yang datang dari luar, itu kalau diabaikan, tetap tidak akan pernah mempengaruhi kerukunan dan kekompakan yang ada di dalam. Sepakat? Ibu punya pohon rambutan, buahnya sampai ke tetangga. Maka kalimat nabinya, walaupun tetangga itu non muslim, sampaikan kepadanya hakun mushtarak. Rambutannya milik berdua, tidak usah minta kalau ingin mendapati. Bapak ketok rumahnya, sampaikan, ini pohon rambutan. Dia jawab, iya Pak. Punya Bapak kan? Bukan. Pohonnya punya saya, bagian buah yang ke Bapak itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Bapak itu lihat buahnya, sampahnya ke Bapak, tumbuhnya tempat saya. Jangan sampai Bapak cuma nikmati pandangan dan nyapu kotorannya, yang makan kami. Jangan tunggu sampai merah bahkan menguning. Kalau perlu hijau Bapak minat, petik. Itu aturan dari mana? Allah yang perintahkan kami berbagi. Itulah Islam. Tapi kadang-kadang ada yang belum paham. Dia kira sama hukumnya, padahal cuma untuk tumbuhan saja. Celakanya besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dia kira sama dengan rambutan, dia sembelih itu. Tapi tidak apa-apa, kadang di situ ada kenikmatannya. Satu itu. Jadi saya harapkan spirit membangun Padang, menyambut 354 tahun hadirnya Padang. Insya Allah kita akan syiarkan, inspirasikan menuju 354 tahun Kota Padang diisi dengan masyarakat yang kompak dan rukun. Siap? Satu. Pusatnya ada di mana? Masjid. Karena itu saya harapkan mulai hari ini sampai besok yang muslimnya hidupkan masjidnya. Saya dapat bocoran insya Allah Bapak Wali Kota dan Forkompinda
akan punya program-program minimal subuh keliling ya Pak Wali Kota. Siap kita support? Siap kita hadirkan? Anda kalau nggak percaya, silahkan 40 hari aja konsisten. Perhatikan perbedaan yang akan terjadi pada kehidupan kita. Itu pasti akan beda. Beda rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Nggak percaya silahkan cek, 40 hari aja. Ke masjid terus, ke masjid terus, ke masjid terus. Tidak ada orang yang ke masjid konsisten dan benar ke masjidnya, kecuali yang pertama dia dapatkan perubahan pada pribadinya menjadi orang lebih baik. Kedua, lancar rizkinya. Ketiga, mudah hidupnya. Itu sudah janji Allah yang didetilkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Satu, saya cepat. Dua, kalau ingin kotanya maju, masyarakatnya sejahtera, maka jangan biarkan, kata Nabi, ada rakyat yang lapar, Pak Wali. Jangan biarkan ada masyarakat yang mengeluh kesulitan ekonomi. Maka pilar yang kedua, setelah pilar pertama kekompakan, kerukunan, yang kedua, semua masyarakat dan unsur pemerintahan kompak membangun perekonomian yang stabil. Apa formulasinya? Disingkat dengan ZIS. Zakat, infak, satu lagi apa? Sedekah. Dibuat badan disatukan, ditambahkan nasional jadi Basnas, badan amil zakat nas, dikumpulkan di dalamnya ada infak dan sedekah. Itu bukan sekedar amal soleh, ibadah ritual, bukan. Kalau kita praktekkan benar, itu sebetulnya formulasi value dari Islam untuk mengangkat masyarakat menjadi sejahtera, mengikis kemiskinan, menghilangkan kefakiran. Kalau digunakan, dipraktekkan dengan cara yang benar. Satu, saya ambil contoh. Saya cepat ya. Pernah dengar sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal? Saya ulang. Pernah dengar sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal? Bapak Ibu tahu negeri Yaman? Negeri Yaman. Yaman dengan Padang luas mana? Pernah ke Yaman? Yaman dengan Padang luas Yaman. Yaman negara, Padang kota. Mu'adz mempraktekkan skema ZIS, zakat, infak, sedekah cuma dalam waktu 3 tahun dipraktekkan oleh Mu'adz sesuai petunjuk Nabi. Itu se-Yaman dalam 3 tahun hilang miskinnya. Gak ada yang miskin lagi. Se-Yaman saking sejahteranya, zakatnya semua dikirimkan ke pusat. Saking tidak adanya lagi yang miskin di Yaman. Bagaimana dipraktekkan skema itu? Ini yang indah. Kata Nabi, khudh min aghniyaihim. Seluruh pemimpin-pemimpin wilayah di kota kerjasama dengan ulama-ulama untuk yang muslimnya, khudh min aghniyaihim, yang masuk batas nisab, yang kaya-kaya masukkan database. Kalau sudah masuk kualifikasi zakat, ambil zakat dari mereka. Kumpulkan. Petakan sesuai dengan kecamatannya. Padang ada berapa kecamatan? 1, 2, 3, 4, 5 misal. Nanti kecamatan yang 1 berapa potensi zakatnya? 2 berapa? Dari situ wa turaddu ala fuqaraihim. Dicatat orang-orang yang di tahap baris bawah masa-masa pertengahan. Siapa yang masuk area kemiskinan? Masuk area kefakiran. Mahasiswa yang sedang belajar. Anak-anak yang harus dapat beasiswa. Petakan semuanya sesuai dengan skemanya, jangan setorkan dulu ke pusat. Zakat Padang, kumpulkan di Padang, petakan 8 golongan yang berhak menerimanya. Setelah itu apa yang dilakukan? Salurkan kepada orang-orang itu sebelum disetorkan ke pusat. Lebihnya baru teruskan ke pusat. Dari pusat didistribusikan untuk subsidi di tempat-tempat yang kekurangan. Kalau sekarang kita keluarkan konsepnya, maaf, ada berapa masjid di kota Padang ini? 1.307. Sekarang ambil per kecamatan. Kita ada berapa kecamatan? Berapa? 11 kecamatan. Ambil masjid besar di setiap kecamatan. 1, 2, 3, 4 sampai 11. Di situ kemudian program pemerintah koordinasi dengan DMI, ada MUI-nya, ormas-ormasnya. Setiap masjid besar di kecamatan itu yang menghimpun ZIS-nya ada di situ. Lalu punya database-nya.
Berapa orang-orang yang masih memerlukan perhatian di sini? Berapa miskinnya? Berapa anak-anak sekolahnya? Siapa yang berhak dapat kualifikasi zakat? Siapa yang infak? Di setiap kecamatan jangan setor dulu ke kota. Salurkan dengan database itu. Nanti kurangnya baru disubsidi oleh anggaran pemerintahan dari kota. Kalau itu bisa dilakukan, database orang kayanya punya, dokternya punya, masyarakatnya punya, dikumpulkan di setiap masjid, masjid besar kecamatan, distribusikan lagi ke daerah-daerah sampai ke desa. Itu kalau skemanya dipakai sesuai dengan petunjuk Nabi, demi Allah saya katakan, kita tidak akan mengenal istilah kemiskinan kecuali memang orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. 2. 3, saya cepat. Sebelum masuk ke pilar yang terakhir, ini yang paling penting. Konsepnya untuk menjamin stabilitas bisa digunakan konsep persaudaraan, mengingat pada satu hadis Nabi SAW. Sekarang zamannya aplikasi kan? Saya ulang, sekarang zamannya aplikasi kan? Kenapa Pak Wali Kota tidak mengambil seorang ahli IT, bikin aplikasi, bikin di setiap kecamatan, masukkan UMKM itu ke pasar-pasar aplikasi digital, sehingga nanti, maaf, orang-orang Padang yang ingin membeli baju sudah tahu, nih warga Padang di sini yang jualan baju, ini yang jualan beras, ini yang jual sayuran. Itu yang dilakukan segmentasinya oleh Nabi di pasar-pasar Yathrib sehingga jadi Madinah. Jadi belanjanya nggak keluar. Yang dagang beras siapa? Ini, harga tetapkan dasarnya oleh pemerintah. Harga dasar sekian. Yang jualan sayur siapa? Ini. Nabi sampai infeksi. Tidak boleh ada yang monopoli harga. Tidak boleh ada yang bikin sembarangan. Ketika ditata, tidak ada satupun yang belanja keluar kecuali ekonomi di dalam Madinah itu yang hidup dan berputar. Yang nggak ada di Padang baru keluar. Itu kalau sekarang kita bisa siapkan menuju hari lahir Padang yang ke-354. Launching aplikasi. Di situ disampaikan gerakan ekonominya. Di situ data UMKM-nya bisa didapatkan. Siapa yang pengen pesen baju tinggal klik, ketemu saudara kita. Konsep pertama persaudaraan, masukkan ke aplikasi, beri nama program Amin, Ansor Muhajirin. Di kecamatan A ada yang rumahnya roboh, tinggal upload ke situ. Saudaraku sepadang, 900.000 orang, adakah di antara Anda yang tergugah untuk membantu rumah ini? Nggak perlu pakai APBD, begitu dia-upload. Sekarang kan musimnya viral. Apa yang rame, itu yang disukai. Begitu muncul, tergerak kita, selesai masalah. Pak Kapolres Pak Dandim ada program, tinggal upload. Tempat ini diduga masih banyak mirasan tiganya. Kami himbau jauhi itu semua, tinggal upload, selesai. Lalu kontrol di lapangan. Itulah hadis yang diimplementasikan dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ayatnya ada, hadisnya ada, tinggal prakteknya yang belum kita optimalkan. 3 yang terakhir sebagai penutup. Wa amanahum min khawf. Ulangi. Wa amanahum min khawf. Aspek pertama spiritual dan kekompakan. Kedua, stabilitas ekonomi, jangan sampai ada yang lapar. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Walaupun organiknya di sini ada TNI, ada Polri, tapi tetap pada akhirnya prakteknya kembali kepada kita semua sebagai warga masyarakat. Kalau memang kotanya ingin maju, kotanya ingin hebat, maka kata Quran, semua masyarakatnya mesti kompak, jaga ketertiban dan keamanan. Jauhkan potensi-potensi menyimpang yang bisa merusak. Contoh, maaf ya, ini jangan tunjuk orang dulu, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tidak ada satupun ayat di Quran kecuali menjaga semua fungsi organ tubuh ini supaya tidak rusak. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Kalau mata hanya dipakai melihat, itu bisa dipakai untuk melihat, tapi potensinya bisa salah. Mata keluar dari masjid nurul iman, nurulnya ada, imannya nggak ada. Begitu keluar lihat sendal yang bagus, maka terjadilah pertukaran sendal. Kayaknya ini punya Amboy, bukan, itu punya saya. Oh ini ya Allah, kemana aja dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Mantap. Kalau cuma untuk melihat,
Karena itu ketika turun ayat, perhatikan kalimatnya. Kalau ingin kotanya maju, rakyatnya bagus, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Ayat 31-nya, qul lil mu'minat. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Mata itu hanya digunakan untuk melihat yang baik saja. Kalau digunakan pada yang tidak baik, jadi rusak nantinya. Jadi maksiat akhirnya. Kalau digunakan untuk melihat pada yang bukan haknya, jadi rusak nantinya. Karena itulah ketika turun ayat, jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran, sampai ke ujung kaki, pada hakikatnya ingin menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak, sehingga kehidupan kita dapat tentram, damai, dan abadi. Siap sampai di sini? Ya, ini mohon maaf ya. Jangan sampai saya dengar lagi terjadi di Kota Padang setelah hari jadi ke-354 ada pembegalan. Ada pembegalan? Ada pencurian? Ada? Ada tawuran? Ada? Awas, ini menunjukkan ada 3 pilar yang belum kita sempurna lakukan sebagai umat Islam. Maka pulang dari sini sebagai akhir dari tausiah kita. 1, kita siap kompak menjalin kerukunan? Hidupkan masjid? Sekarang pulang dari sini kenalan. Yang pedagang siapa, yang jualan apa, ya? Yang singkat-singkat, kalau ada belum ada bikin grup WA. Setiap kelurahan, setiap desa, satukan. Lihat nanti, gak usah nunggu tahun, bulan depan lihat perbedaan apa yang terjadi. Yang terakhir, jaga diri dari perbuatan maksiat, baik masyarakatnya plus penyelenggara negaranya. Hati-hati, hati-hati. Yang paling berat dihisab dan juga yang paling besar mendapatkan anugerahnya itu seorang pemimpin. Kalau benar dilindungi saat hisab, kalau salah itu persoalan besar saat hisab. Pemimpin kalau benar, Pak Wali izin, uti oleh Allah lewat lisan Nabi dijamin. Saat yang lain merasa kesulitan dan kegerahan, maka pemimpin satu ini dimasukkan oleh Allah ke dalam 7 golongan yang menikmati suasana hisab dengan naungan payung yang sangat indah. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang saat hisab yang lain tegang, yang ini nikmat menanti panggilan untuk masuk ke dalam surganya. Yang pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil, wali kota yang adil, wali kota yang memperhatikan rakyatnya, wali kota yang menjaga amanah yang Allah titipkan kepadanya. Karena itulah kemudian saya ingin akhiri, kita harus kompak antara pemerintah dengan rakyat. Hal pertama yang dilakukan, kata Nabi, ini pesan Nabi. Hadisnya dari seorang sahabat bernama Auf al-Ashja'i dari Nabi SAW. Kalau kalian ingin betul-betul membangun kota dengan bagus, kompak keduanya, maka antara pemimpin dengan rakyat minimal harus saling mencintai dan mendoakan. Maka dari mohon ya, kalau ke masjid, sujud doakan nih Forkompindanya, wali kotanya. Minta sama Allah supaya dibimbing, supaya punya wali kota yang saleh, Kapolres yang sehat, Dandim yang sehat dan kuat, yang kompak, bersatu. Kalau itu bisa kita lakukan, terjaga kotanya. Wali kotanya sholat, doakan rakyatnya. Itu dalam hadis. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalau sudah saling mencintai, saling mendoakan, Allah akan tanamkan dalam jiwa-jiwa Anda sifat saling mencintai satu dengan yang lainnya. Itu poin yang terakhir yang ingin saya tegaskan. Baik, yang penutupnya, berapa di sini yang sudah hafal Quran? 30 juz, bukan juz 30. Program Pak Wali Kota boleh juz 30. Yang sudah 30 juz. 1, berapa lagi? 2, tahan dulu, angkat tangan saja. 3, berapa lagi? 30 juz. 4. Ah, sudah. Maksud saya ingin jadi teman-teman ini motivasi untuk semua warga di sini. Saya berikan satu rahasia, tapi ini antara kita saja ya. Saya nggak kasih orang lain hari ini, antara kita saja. Saya baru kembali dari Amerika beberapa bulan lalu. Lalu saya cek, kita ada koneksi di 20 negara. Kita cek, Allahu Akbar. Ternyata di negara-negara itu sekarang Australia, Amerika, Inggris, sampai ke Jepang, itu yang paling favorit sekarang mencetak para penghafal Quran. Di Sydney, sekolah Islam yang tidak ada penghafal Qurannya itu tidak laku.
Di Amerika kita punya 5.000 jamaah diaspora. Itu program pertamanya sekarang mencetak penghafal Quran. Sekarang remajanya itu sudah banyak yang hafal Quran di Amerika. Di Jepang, kemarin kita baru buka sekolah di Saitama. Program pertama yang kita hadirkan, minat pertamanya penghafal Quran. Ternyata ada riset dari seorang peneliti Maroko berkebangsaan Inggris sekarang. Orang kalau sudah hafal Quran, itu akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibandingkan orang biasa. Kata hasil riset ini kenapa? Tinjauannya karena di Quran ada 52.000 kosakata. Orang yang lancar itu terstimulus otaknya sehingga mudah mencerna, mengingat dan menggunakan apa saja. Dia baru menggunakan pendekatan riset biasa. Tapi kalau Anda buka riset perjalanan umat Islam, tidak ada satupun ulama yang hebat membangun kota dan negerinya kecuali rata-rata mereka adalah ahli Quran di zaman ini. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rushdi, Al-Khawarizmi, Ibn Battuta. Itu semua kalau Anda cek biografinya, usia 7, 10, 12 tahun seperti ini, rata-rata semua ahli Quran. Ibn Rushdi, Averus, filsafat, pemikir, tapi ternyata dokter bedah, ternyata hafal Quran 30 juz, ternyata punya kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid. Jadi saya ingin menghimbau, bila bisa mampu dilakukan, hidupkan masjidnya, hidupkan halaqah Qurannya. Kalau tidak Anda hidupkan, sekarang Anda tertinggal. Karena 34 provinsi, tambah 4, sekarang 38. Sekarang di Indonesia sudah berlomba-lomba gerakan menghafal Quran. Kami punya riset khusus. Kita punya program At-Taisir Learning Center yang meriset para penghafal dan ahli Quran di Indonesia. Sekarang 38 provinsi bergerak untuk bisa mengenal dan menghafal Quran. Kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Nah, sebagai bonus dan hadiah Padang ke-354, saya hadiahkan kepada Pak Wali Kota, silahkan cari 5 orang, Pak. Atau 6 orang. Ya, 6 orang. Laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang. Usianya, saya ulang, usianya lulus SMA atau sederajat. Yang berminat beasiswa ke Timur Tengah. Ya. Gratis sampai S3. Ya, gratis sampai S3. Insya Allah kita akan fasilitasi. Kalau mau ke Tripoli bisa berangkat tahun ini. Ya, kalau mau keluar tahun depan kami dapat kuota dari Madinah, Jamiah Islamiyah, dari Ummul Qura, dari Al-Azhar, dari Turki, dari Sudan. Anda nanti tinggal milih. Syaratnya cuma 2. 6 orang ini, syaratnya cuma 2. Dan 2 ini gampang sekali, nggak susah. 1, hafal Quran 30 juz. 2, lancar bahasa Arab. Masih banyak waktu. Ayo banyak-banyak makan rendang. Masih banyak waktu. Kalau sudah ada Pak Wali, silahkan diseleksi. Insya Allah ini challenge-nya banyak. Nanti dengan Riau karena seprovinsi ada 10 orang. Akan dikumpulkan se-Indonesia. Kita seleksi. Tahun ini kami kirimkan 30 orang. Saya harapkan dari 30 itu ada 6 dari Padang yang sudah disiapkan. Dan kita berikan beasiswa full sampai dengan S3. Tidak ada biaya 1 peser pun. Ya. Tidak ada biaya. Semua kami tanggung. Sampai tiketnya, sampai beasiswanya, sampai jatah pulang, sampai kuota haji untuk berangkat. Insya Allah ada hajinya. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat didapatkan. Untuk adik yang sudah betul 30 juz, betul? Saya coba tanya sebentar. Kasih mic-nya. Dah, di situ saja. Namanya siapa? Muhammad Israel Fikri. Siap. Usianya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Baik. Berarti kelas 12 SD ya? Kelas 6 ya? Sekarang 12 Pak. Ya, kelas 6. Oh iya 6 ya, 12. Sekarang pakai 9, 10, 11, 12 ya. Dulu kalau saya kelas 6 SD, kelas 1 SMA, 1 SMP, kelas 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma
yakhsha. Lompat ke ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Terus Inna as-sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. baik, mundur satu surah. Ayat ke-13 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Baik, cukup. Hasbuk. Namanya siapa tadi? Rahmat Israel Fikri, tapi Ahmad panggilan Ihsan Isra. Fikri. Baik, yang ini spesial. Dengan orang tuanya satu saja, ayahnya. Saya hadiahkan umrah. Baik ya. Satu ini saja. Tahun ini ya, kami akan berangkat. Ada 2, Oktober dengan Desember. Ya, ikut Desember insya Allah ya. Nanti ada, silakan dengan ayahnya atau pilih ibunya salah satu untuk berangkat. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.